Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Salsabila Syandana. Jadi, di sini saya dari kelompok 2 untuk penelitian operasional 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada di modul 3 dan juga modul 4, di mana di sini juga kita menggunakan beberapa software, yaitu seperti software Excel, kemudian juga POMQM, dan RStudio. Jadi langsung saja kita menyelesaikan masalah yang pertama, yaitu masalah mengenai pendistribusian. Jadi di soal pertama itu ada PT Arkanindo yang merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian kerja. Dalam proses pendistribusian produknya, perusahaan harus melewati beberapa kota sebelum mencapai kota L sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode backward pass. Metode backward pass ini merupakan metode yang dimulai dari akhir kemudian juga ke awal. Terus jika kita lihat mengenai alur konektivitasnya dari tiap-tiap kota ini, kita harus membreakdown permasalahan ini menjadi 4 stage. Kita langsung saja ke Excel. Nah, di Excel ini sebelumnya saya sudah menyelesaikan terlebih dahulu. Nah, di mana langsung saja ke stage 4. Stage 4 itu berisikan untuk S-nya itu kota I, kota J, dan juga kota K. Untuk X4-nya itu kota L, dan kota L karena memang satu tujuan pada stage 4 ini. Kemudian F4 itu merupakan berapa jauh kota I ke kota L, yaitu 7, kota J ke kota L 8, kota K ke kota L itu 11, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke stage berikutnya, yaitu stage 3, di mana stage 3 ini merupakan yang sini, dan ini. Itu merupakan stage 3 kita, yang di mana stage 3 ini, di mana S3-nya itu ada kota F, kota G, dan kota H, kemudian kota tujuannya itu masing-masing kota I, kota J, dan juga kota K, tapi ada beberapa yang kosong karena memang dari si kota awalannya itu tidak menuju ke kota akhirnya itu, seperti misalnya ke kota kota H itu di sini bisa dilihat bahwa itu tuh nggak ada yang menghubungkan antara kota H dan juga kota I, makanya di sini dikosongkan. Nah, kemudian kota F, di sini cara menghitungnya yaitu kota F ke kota I itu 12, tetapi 12. Jadi kita di sini memisahkan sama dengan kota F, kota I itu 12. Ditambah dengan eh, F4 di sini. Kenapa memilih yang ini? Eh, karena ininya tuh atasnya tuh kota I. Kalau misalnya kotanya itu mau ke kota J, kita pilih yang kota J. Kalau misalnya kota X3-nya ini mau ke kota K, kita pilih yang kota K untuk penambahannya itu. Seperti itu. Untuk seterusnya, misalnya lagi, ini kota G mau ke kota I. Kota G ke kota I itu biaya distribusinya 5. Kita terus 5, kemudian kita pilih sama F4-nya yang di kota I. Seperti itu. Misal kita mau yang kota H deh. Ini yang dari kota H mau ke kota J. Bisa dilihat dari kota H ke kota J itu biaya distribusinya 10. Nah, maka dari itu kita masukkan dulu sama dengan 10, kemudian kita pilih yang F4-nya itu yang merupakan kota yang kita tuju, yaitu kota J, seperti itu. Kemudian untuk F3-nya ini, itu merupakan angka yang paling kecil yang didapatkan dari kota I, J, dan K yang ini. Contohnya seperti ini. Pilih dari kota I, J, dan K, ternyata yang paling kecil itu merupakan 17, yaitu kota F ke kota J, dan seterusnya seperti itu. Di sini F3-nya ada 12, kemudian juga kota kemudian juga ini ada 18. Nah, seterusnya sama di sini juga di stage 2 juga sama seperti stage tadi, tapi di sini ada 4 kota, tetapi mau terhubung ke cuma 3 kota saja. Gitu. Nah, kemudian di sini ada yang selanjutnya yaitu stage 1. Kalau di sini tuh cuma ada satu, X1-nya itu cuma ada satu karena memang awal mulanya ini, yang A ini cuma ada satu. Tapi untuk kota yang ditujunya ada 4, B, C, D, E. Sama seperti tadi, kota A mau ke kota B itu, biaya distribusinya 7. Kemudian kita tambahkan dengan F2-nya yang 20. Seperti itu. Nah, kemudian setelah
didapatkan sampai stage 1 kita bisa langsung mencari keputusan ataupun solusi optimalnya. Di mana solusi optimalnya itu kota A, kemudian kota C, kemudian kota G, kota I, dan kota L dengan biaya distribusinya itu yaitu 21.000. Kenapa pemilihan seperti itu? Karena kita bisa lihat di sini. Ini kota A, tentu kota itu pasti bakal terpilih karena memang awal mulanya itu di kota A. Kemudian selanjutnya di sini kita untuk mengetahui kita pilih yang mana itu bisa dilihat dari solusi optimum di X1 ini yaitu kota C. Nah, kota C ini, kita balik lagi ke stage 2. Kota C ini, solusi optimumnya itu yang mana? Ternyata kota G. Seperti itu. Terus kita lihat lagi di sini. Kota G itu solusi solusi optimumnya itu yang mana? Ada kota I. Kemudian kota I itu solusi kota I itu kita balik lagi ke kota I di sini di stage 4 kota I itu ternyata solusi optimumnya itu kota L. Seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2 dan juga soal nomor 3. Sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini, di nomor 2 ini ada sebuah rumah sakit swasta yang berencana mengembangkan sistem informasi rumah sakit guna meningkatkan kualitas. Terus, proyek ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling berkaitan dan harus diselesaikan secara berurutan. Untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal, dilakukanlah analisis penjadwalan menggunakan metode critical path method. Nah, di sini, di bawah ini merupakan daftar aktivitas proyeknya. Ada aktivitas, deskripsi pekerjaan, pendahulu, dan juga durasinya. Nah, kemudian yang A, tentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM. Kemudian juga yang B, itu total waktu penyelesaian proyek. Nah, selanjutnya kita lanjut dulu ke nomor 3. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan ini dengan yang pertama itu kita bakal pakai software PS Studio, nanti lanjut ke software POMQM. Nah, di sini, di nomor 3 ini, sebuah perusahaan makanan sedang mengembangkan produk minuman kesehatan baru yang direncanakan untuk diluncurkan ke pasar nasional. Proyek pengembangan produk ini memiliki ketidakpastian waktu pada beberapa aktivitas sehingga metode program evaluation and review teknik itu digunakan untuk memperkirakan durasi proyek secara lebih realistis. Berikut adalah daftar aktivitas proyek beserta estimasi waktu optimis paling mungkin dan juga pesimis. Di situ ada tabel yang menjelaskan aktivitas, kemudian deskripsi pekerjaan, pendahulu, optimis, paling mungkin, dan juga pesimis. Yang dimana kita disuruh untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT dan juga menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Nah, dari situ kita bisa langsung ke RStudio. Ini kita sekarang sudah ada di software RStudio yang dimana kita itu harus mengisi terlebih dahulu aktivitas dan juga activity dan juga dependensinya. Aktivitas itu Nah, di sini kita sudah berada di software RS Studio yang dimana sudah dikerjakan terlebih dahulu sebelumnya. Nah, untuk pengerjaannya itu kita harus yang pertama itu meload library-nya dulu. Kemudian kita harus mendefinisikan tiap-tiap aktivitas proyek dengan durasi dan juga dependensinya. Nah, tadi di soal itu jelaskan bahwa aktivitas itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian durasinya itu dalam minggu itu 4, 6, 5, 10, 6, 4, 3, 2. Kemudian dependensinya itu yaitu dari A ke B, A ke C, B ke D, C ke E, kemudian D ke E ke F, F ke G, dan juga G ke H. Nah, kemudian kita juga harus memasukkan sintak untuk membuat grafik dari dependensi si aktivitasnya, yang dimana nanti kita juga harus menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang dari A ke kota H, dari aktivitas A ke aktivitas H maksudnya. Nah, kemudian kita juga harus menghitung durasi untuk setiap jalur dan menentukan dan nanti agar bisa ditemukan jalur kritisnya. Kemudian ini untuk sintak menampilkan grafik jalur kritisnya yang nanti akan muncul di sini. Dan ini yang terakhir itu sintak untuk menampilkan hasilnya yang dimana hasilnya itu nanti akan terbuatlah si jalur kritis proyek dan juga sih total waktu penyelesaian proyeknya. Dari situ kita akan langsung. Nah, di sini sudah terdapat hasilnya. Jadi kalau misalnya dari area studi, di area studi ini untuk hasil dari jalur kritis proyek atau di, nah di sini sudah muncul hasilnya yang dimana jalur kritis proyeknya itu dari A, B, D, E, F, G, dan H. Kemudian untuk waktu penyelesaian proyeknya itu dalam 35 minggu. Yang dan di sini itu ada grafik jalur kritisnya. Yang dimana dari sini kita bisa baca bahwa dari A itu menuju ke C dan juga ke B. B itu menuju D, D itu menuju F, C itu menuju E juga maksudnya. Kemudian E menuju F menuju G, dan G menuju H. Nah, setelahnya kita bisa langsung ke soal 2. Nah, di soal 2 sendiri, itu tuh sama seperti soal sebelumnya, tetapi kita ini harus memasukkan juga sih
waktu-waktunya itu waktu optimis paling mungkin dan juga pesimisnya. Yang di mana yang awal itu data aktivitasnya itu ada A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian untuk waktu optimisnya itu ada 10, 12, 8, 6, 10, 6, 8, 4. Paling mungkinnya dengan waktu paling mungkin itu 14, 18, 12, 10, 14, 10, 12, dan 6. Waktu pesimisnya ada 20, 26, 18, 16, 22, 18, 20, sampai 10. Kemudian kita masukkan sistem untuk menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT, di mana itu tuh aktivitas optimis ditambah 4 dan juga aktivitas paling mungkin ditambah aktivitas pesimis dibagi 6. Nah, kemudian kita di sini harus mendefinisikan hubungan antara aktivitasnya terlebih dahulu, di mana dari A itu ke B, dari B itu ke C, dari B itu ke D, C itu ke E, D itu ke E itu ke F, F itu ke G, dan G itu ke H. Kemudian dilanjutkan dengan sintak membuat grafik proyek dan juga menentukan semua jalur dari awal ke akhir, yaitu dari A ke H. Kemudian juga kita memasukkan sintak untuk menghitung durasi setiap jalurnya dan akhirnya menentukan jalur kritis serta juga menentukan grafik daripada si jalur kritisnya itu. Nah, kita langsung run saja. Nah, di sini sudah ada juga grafik jalur kritis serta juga hasilnya. Jadi, hasil dari jalur kritis proyeknya itu ada dari A, B, C, E, F, G, dan H. Kemudian waktu penyelesaian proyeknya itu 89,3 hari. Kita bulatkan saja ke 89 hari. Nah, di sini ada grafik jalur kritisnya juga yang bisa dilihat. Nah, ini di untuk nomor 2. Jadi, di sini sudah langsung masuk ke tabel-tabelnya dan juga sudah terisikan juga data-datanya. Tetapi sebelumnya itu kita bisa ke project management dan nanti pilih yang single time estimate. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk aktivitasnya ini kita sesuaikan dengan aktivitas yang ada di tabel dan untuk aktivitas time-nya juga seperti itu. Kita bisa baca datanya di sini bahwa si aktivitas A ini memiliki waktunya itu 4, kemudian aktivitas B ini memiliki waktu aktivitasnya itu 6, C ini memiliki waktu aktivitasnya itu 5, dan seterusnya. Untuk predecessor ini merupakan pendahulu daripada si aktivitas-aktivitas ini. Nah, seperti ini bahwa bisa dikatakan bahwa kalau misalnya predecessornya itu kosong, berarti si A ini tuh nggak ada si pendahulunya. Jadi si A ini merupakan yang paling awal. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, predecessor satu. Nah, bisa dibilang bahwa si A ini merupakan pendahulu dari si B. Si A ini juga merupakan pendahulu dari si C. Si B ini merupakan pendahulu dari si D, dan si C dan D ini sama-sama pendahulu dari si E. Seperti itu. Kita klik solve. Nah, di sini kita bisa langsung melihat jalur kritis dan juga waktu penyelesaian proyeknya. Nah, untuk jalur kritisnya itu, ini yang ada tanda merahnya, itu jalur kritisnya, yaitu A, B, D, E, F, G, H. Dan untuk waktu penyelesaian proyeknya, itu merupakan 30 minggu. Keduanya, jalur kritis dan juga waktu penyelesaian proyek itu sama seperti hasil di RStudio. Nah, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 3. Nah, di sini juga sudah diisi terlebih dahulu data-datanya, tapi untuk awalnya itu sama seperti yang tadi kita ke project management, tapi kita pilih yang triple time estimate untuk nomor 3 ini. Di sini ada aktivitasnya, tiap-tiap optimistic time, most likely time, dan juga pessimistic time dari tiap aktivitas dan juga pendahulu-pendahulunya. Yang sama penjelasannya seperti soal yang sebelumnya. Kita langsung saja klik solve. Nah, di sini juga kita langsung bisa melihat si jalur kritis yang terlebih dahulu, yaitu yang warna merah. Berarti jalur kritis dari proyek ini merupakan A, B, C, E, F, G, H. Di mana aktivitas waktu proyek yang bisa diselesaikan itu yaitu 89,3, kita buatkan jadi 89 saja. Jadi proyek ini akan selesai dalam 89 hari. Sama seperti hasil yang ada di RStudio. Cukup sekian dari saya mengenai penjelasan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan yang ada di modul 3 dan juga modul 2. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.